Konten ini dibuat untuk didengar, bukan untuk ditatap. Fokus pada audio dan cerita dengan visual sebagai pelengkap saja. Cocok kamu dengarkan sambil kerja atau santai tanpa editing ribet. Selamat menonton. Halo dan selamat datang kembali di Tokopedia. Bersama kami lagi di sini untuk sebuah pembahasan mendalam. Hari ini kita akan menyelami sosok yang luar biasa kompleks dan penuh kontradiksi. Yasser Arafat. Kalau Anda sebut namanya, reaksinya bisa sangat beda kan? Bagi sebagian, dia itu pahlawan pembebasan, simbol perlawanan Palestina. Tapi bagi yang lain, dia itu teroris, penghambat perdamaian, bahkan ada yang bilang pengkhianat. Dan yang paling membingungkan, gimana sih ceritanya seorang pemimpin gerilya bersenjata bisa-bisanya dapat hadiah Nobel perdamaian? Jadi misi kita kali ini adalah menelusuri jejak hidupnya dari awal sampai akhir untuk coba memahami gimana semua label yang saling bertentangan ini bisa nempel di satu orang. Tepat sekali. Dan memahami Arafat itu krusial banget untuk mengerti konflik Israel-Palestina hari ini. Dia bukan cuma figur dari masa lalu, dia itu arsitek dari banyak realitas politik yang kita lihat sekarang. Keputusan-keputusannya, baik yang berhasil maupun yang gagal, dampaknya masih terasa sampai sekarang. Jadi ini bukan sekedar pelajaran sejarah, ini kunci untuk membaca situasi saat ini. Oke. Mari kita bongkar ini, mulai dari titik paling awal. Uniknya nih, bahkan soal kelahirannya aja udah jadi perdebatan. Dokumen resminya, akte lahirnya, itu mencatat dia lahir di Kairo, Mesir, tahun 1929. Nama panjangnya Muhammad Abdel Rauf Arafat Al-Qudwa Al-Husaini. Tapi, sepanjang hidupnya Arafat sendiri ngotot kalau dia lahir di Yerusalem. Ini detail kecil atau ada makna lain di baliknya? Oh, ini bukan sekedar detail, ini adalah fondasi dari citra yang ia bangun seumur hidupnya. Dengan mengklaim Yerusalem sebagai tempat lahir, sejak awal dia sudah memposisikan dirinya sebagai representasi jantung perjuangan Palestina. Ini menunjukkan betapa sadarnya dia akan kekuatan simbol dan narasi. Dan citra sebagai pejuang ini udah ada sejak dia muda banget ya? Muda banget. Ada satu sumber kita yang cerita momen krusial waktu dia baru 17 tahun. Ini sebelum peristiwa Nakba 1948, dia direkrut untuk menyelundupkan senjata dari Mesir dan Libya untuk para pejuang Palestina. Wow, 17 tahun. Iya, bayangkan. Di usia remaja saat yang lain mungkin mikirin sekolah, dia udah terlibat operasi bawah tanah yang berbahaya. Disinilah DNA politiknya sebagai revolusioner mulai terbentuk. Lalu datanglah tahun 1948. Kekalahan besar negara-negara Arab dalam perang yang oleh orang Palestina disebut Nakba atau bencana, ini pasti pukulan telak buat dia. Sangat mendalam. Kekalahan itu menanamkan satu keyakinan fundamental dalam dirinya. Palestina tidak bisa dan tidak boleh bergantung pada rezim-rezim Arab. Dia melihat para pemimpin Arab itu lebih banyak retorika, tapi tindakannya kurang. Jadi kesimpulannya jelas, kalau Palestina mau merdeka, ya harus berjuang sendiri. Nah, dari keyakinan itulah lahir Fatah kan. Setelah dia pindah ke Kuwait, dia dan beberapa tokoh lain, termasuk Mahmud Abbas yang kita kenal sekarang, mendirikan Fatah tahun 1959. Tujuannya yaitu pembebasan Palestina oleh orang Palestina. Di sini juga dia mulai pakai nama perangnya, Abu Ammar. Betul. Tapi yang menarik adalah bagaimana dia mengambil alih panggung utama. Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO itu sebenarnya sudah ada. Tapi PLO awalnya didirikan oleh para pemimpin Arab, seperti Gamal Abdel Nasser dari Mesir tahun 1964. Tujuannya, jujur saja, untuk mengendalikan gerakan Palestina biar nggak terlalu liar. Biar nggak merepotkan negara-negara Arab gitu ya? Tepat. Arafat dan Fatah awalnya di luar struktur ini. Lalu, apa yang mengubah semua itu? Momen apa yang melambungkan namanya dari sekedar pemimpin faksi jadi pemimpin seluruh gerakan Palestina? Karameh. Pertempuran Karameh tahun 1968. Sebagai konteks, ini terjadi setelah Perang 6 Hari 1967, di mana militer Mesir, Yordania, Suriah dihancurkan oleh Israel, moral dunia Arab itu di titik terendah, lalu pasukan Israel menyerang kota Karameh di Yordania, markas Fatah, dengan ekspektasi bakal menang gampang. Tapi ternyata enggak ya. Justru sebaliknya, para pejuang Fatah walau kalah jumlah dan senjata, melawan dengan sengit dan berhasil memukul mundur pasukan Israel. Secara militer mungkin hasilnya imbang, tapi secara psikologis ini kemenangan raksasa. Jadi di tengah kekalahan besar, ada kelompok gerilya kecil yang berhasil melawan tentara Israel yang dianggap tak terkalahkan. Tepat sekali. Ini mengubah citra Palestina total. Dari korban dan pengungsi menjadi pejuang aktif. Legitimasi Arafat langsung meroket.
Dan kemenangan simbolis inilah yang membawa dia ke puncak pimpinan PLO pada 1969. Iya, dan di sini kita sudah mulai melihat polanya. Arafat itu ahli taktik yang brilian, pintar memanfaatkan momen. Tapi banyak yang kritik, dia kurang strategis jangka panjang. Pola ini akan terus berulang. Pola itu langsung diuji ya waktu dia memimpin PLO di pengasingan. Pertama di Yordania, di mana PLO sampai membangun negara di dalam negara. Maksudnya gimana tuh? Bagi Raja Hussein dari Yordania, ini kan bahaya. Ada pemerintahan lain yang beroperasi di dalam kerajaannya. Dan akhirnya meledak jadi peristiwa Black September tahun 1970, di mana militer Yordania mengusir PLO secara brutal. Nama ini kemudian jadi terkenal karena alasan lain yang lebih kelam kan? Iya, nama itu diadopsi faksi sempalan Fatah yang melancarkan serangan teror internasional. Yang paling terkenal tentu pembunuhan 11 atlet Israel di Olimpiade Munich 1972. Peran Arafat di situ gimana? Selalu ambigu. Menurut salah satu orang dekatnya Abu Iyad, Arafat tahu tentang kelompok ini tapi mungkin nggak terlibat langsung di setiap operasinya. Ini bagian dari strategi gandanya. Jadi setelah diusir dari Yordania, PLO pindah ke Lebanon. Nah, tapi di tengah kekacauan Lebanon yang terseret perang saudara, Arafat justru berhasil melakukan sesuatu yang luar biasa di panggung dunia. Tahun 1974, dia diundang pidato di Majelis Umum PBB. Tunggu, ini kan aneh. Di satu sisi ada faksi terkait dia yang melakukan aksi teror. Di sisi lain, dia diundang ke panggung PBB. Gimana bisa? Justru itulah kejeniusan strategi Arafat. Dia paham bahwa aksi bersenjata adalah cara untuk memaksa dunia mendengarkan. Setelah dapat perhatian mereka, barulah dia menawarkan ranting zaitun. Pidato PBB itu adalah momen di mana kedua taktik itu menyatu dengan sempurna. Dan pidatonya sendiri legendaris. Dia berdiri di sana pakai seragam militer. Sarung pistolnya bahkan kelihatan. Betul. Itu pernyataan visual yang sangat kuat. Lalu dia mengucapkan kalimat yang akan dikenang selamanya. Saya datang membawa ranting zaitun di satu tangan dan senjata pejuang kemerdekaan di tangan yang lain. Jangan biarkan ranting zaitun jatuh dari tangan saya. Diplomasi di bawah ancaman ya. Dan itu berhasil. Setelah pidato itu, PBB mengakui PLO sebagai satu-satunya wakil sah rakyat Palestina. Tapi keberadaannya di Lebanon juga nggak lama. Invasi Israel tahun 1982 kembali memaksanya mengungsi. Kali ini ke Tunisia, ribuan kilometer jauhnya. Ini kan kekalahan telak. Secara militer ya. Tapi Arafat itu master dalam mengubah kekalahan menjadi kemenangan simbolis. Dia berhasil bertahan dari pengepungan brutal di Beirut, menolak menyerah. Dia pergi bukan sebagai pecundang, tapi sebagai pahlawan yang terus berjuang. Pola penyintasnya menang lagi. Dia bahkan pernah sesumbar ke para diplomat. Saya satu-satunya jenderal yang tak terkalahkan di Timur Tengah. Nah, setelah diusir ke Tunisia, dia kan jauh banget dari Palestina. Logikanya, pengaruhnya pasti memudar. Gimana dia bisa tetap jadi figur sentral? Itu pertanyaan krusial. Dan ironisnya, dia diselamatkan bukan oleh strateginya sendiri, tapi oleh rakyat biasa di tepi barat dan Gaza. Ketika Intifada pertama, pemberontakan Batu, meletus pada 1987, itu gerakan akar rumput yang spontan. Anak-anak muda lempar batu ke tank. Arafat, dari jauh di Tunisia, sangat cerdik. Dia dengan cepat menunggangi gelombang, memposisikan PLO sebagai pemimpin simbolis gerakan itu. Jadi, saat relevansinya mulai kembali, dia justru bikin kesalahan politik besar. Waktu Saddam Hussein invasi Kuwait tahun 1990, Arafat malah mendukungnya. Kenapa? Itu pertaruhan yang salah. Mungkin dia melihat Saddam sebagai satu-satunya pemimpin Arab yang berani menantang Amerika dan Israel. Tapi akibatnya fatal. Negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Kuwait, sumber dana utama PLO marah besar. Bantuan finansial dipotong, Arafat dan PLO langsung bangkrut dan terisolasi. Dan justru dari posisi terlemah inilah sebuah peluang tak terduga muncul. Negosiasi rahasia di Oslo. Tepat. Dalam kondisi terisolasi dan kehabisan uang, Arafat melihat perundingan damai sebagai satu-satunya jalan keluar. Ini mengarah ke kesepakatan Oslo 1993. Momen jabatan tangan yang canggung tapi bersejarah antara Arafat dan Yitzhak Rabin di Gedung Putih. Dunia kaget melihat itu. Setahun kemudian, mereka bertiga,
Arafat, Rabin, dan Shimon Peres dapat Nobel Perdamaian. Transformasi luar biasa. Dan kesepakatan inilah yang akhirnya memungkinkan dia kembali dari pengasingan ke Gaza tahun 1994, menjadi Presiden Otoritas Palestina. Tapi ini memunculkan pertanyaan penting. Apakah Arafat benar-benar berubah jadi negarawan? Atau Oslo ini cuma taktik lain untuk bertahan hidup? Kritikus tajam seperti Edward Said, misalnya, melihat Oslo sebagai sebuah kapitulasi. Dia bilang PLO pada dasarnya setuju jadi polisi keamanan bagi Israel dengan imbalan pemerintahan sendiri yang terbatas. Lalu bagaimana kinerjanya saat benar-benar harus memerintah? Transisi dari revolusioner jadi birokrat pasti susah. Sangat susah. Dan sumber-sumber kita menunjukkan dia gagal total di sini. Dia sama sekali tidak tertarik pada urusan pemerintahan yang dianggapnya membosankan, kayak ekonomi, kesehatan, atau pendidikan. Terus apa yang dia bangun? Dia malah membangun puluhan badan keamanan yang berbeda. Polisi, intelijen militer, keamanan preventif, dan semuanya hanya lapor langsung ke dia. Tujuannya apa? Biar nggak ada yang nyaingin dia. Tepat. Untuk mencegah munculnya pusat kekuasaan lain. Ini menciptakan sistem patronase yang korup dan tidak efisien. Loyalitas pribadi ke Arafat jauh lebih penting dari kompetensi. Nggak heran, jajak pendapat waktu itu menunjukkan 83% warga Palestina nggak puas sama pemerintahannya. Ada kutipan terkenal yang menggambarkan sikapnya kan? Iya, saat ditanya soal ekonomi, dia jawab, "Saya adalah salah satu orang Arab terbesar dalam sejarah, seorang Saladin modern. Saya tidak akan terjebak dengan detail seperti itu." Wow, ini semua membawa kita ke puncaknya. Atau mungkin kegagalannya. KTT Camp David Juli 2000. Perdana Menteri Israel, Ehud Barak, lewat Presiden Clinton, mengajukan tawaran yang dianggap paling murah hati. Tawarannya sekitar 97% tepi barat, seluruh Gaza, dan sebagian Yerusalem Timur. Tapi Arafat menolaknya. Dia pergi begitu saja. Sumber dari kedua pihak setuju, ada dua isu inti yang tidak bisa dia kompromikan. Apa itu? Pertama, hak untuk kembali bagi jutaan pengungsi Palestina. Kedua, kedaulatan penuh atas Temple Mount atau Haram el-Sharif di Yerusalem. Sikapnya soal pengungsi sangat keras ya. Dia pernah bilang, hak untuk kembali adalah hak suci. Siapapun yang tidak suka, silahkan minum dari laut. Kenapa dia begitu kaku? Untuk memahami ini, kita harus masuk ke pola pikirnya. Bagi Arafat, tidak menyerah pada isu fundamental ini adalah sebuah kemenangan. Basis dukungannya itu para pengungsi. Menyerahkan hak mereka sama saja dengan mengkhianati fondasi perjuangannya. Lebih baik tidak dapat negara sama sekali daripada dapat negara tapi dicap pengkhianat. Jadi dia lebih memilih jadi simbol perjuangan abadi. Betul. Dan sepertinya ada keyakinan yang lebih dalam. Ada anekdot dari almarhum Presiden Indonesia, Gus Dur. Gus Dur cerita setelah Camp David gagal, Arafat bilang ke dia, dalam 100 tahun Israel akan lenyap. Jadi kenapa terburu-buru mengakuinya? Dengan pola pikir seperti itu, ya kompromi jadi nggak relevan. Buat apa terima 97% kalau Anda yakin suatu saat dapat 100%? Tak lama setelah itu, intifada kedua meletus. Jauh lebih keras dan berdarah. Peran Arafat di sini apa? Lagi-lagi ambigu. Israel menuduh dia sengaja menyulut kekerasan. Pihak lain bilang dia cuma menunggangi gelombang kemarahan rakyat. Apapun itu, respons Israel sangat keras. Dan puncaknya adalah pengepungannya di Ramallah. Benar, tahun 2002 Israel melancarkan operasi Defensive Shield dan mengepung Arafat di kompleksnya, Muqata'a. Selama hampir 3 tahun terakhir hidupnya, dia jadi tahanan di kantornya sendiri. Di tengah pengepungan itulah, kesehatannya menurun drastis. Akhir 2004, dia jatuh sakit secara misterius, diterbangkan ke Paris, dan meninggal di sana. Penyebabnya pun masih misteri. Kematiannya meninggalkan warisan yang sangat terbelah. Di satu sisi, jasanya besar. Dia yang mengangkat kembali identitas nasional Palestina dan meletakkannya di panggung dunia. Tapi di sisi lain, sistem pemerintahan yang ia bangun, yang penuh patronase dan korupsi, menciptakan otoritas Palestina yang lemah. Dia sengaja nggak pernah menyiapkan suksesor kan? Jadi ada kekosongan kekuasaan besar setelah dia tiada. Tepat. Masalah yang masih menghantui Palestina sampai hari ini di bawah penggantinya Mahmud Abbas. Paradoksnya adalah, walau banyak masalah saat ini berakar dari kepemimpinannya, banyak warga Palestina yang masih merindukannya. Mereka merindukan simbol persatuan dan perlawanan itu ya. Iya, bahkan jika prakteknya seringkali gagal.
Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan. Mengingat seluruh hidupnya sebagai penyintas yang percaya waktu ada di pihaknya, apakah penolakan Arafat di Camp David itu sebuah kesalahan strategis yang tragis? Atau apakah itu justru hasil yang tak terhindarkan dari filosofi perjuangan yang telah ia anut sepanjang hidupnya? Mungkin kisah Arafat menunjukkan betapa sulitnya, bahkan mustahil, bagi seorang simbol revolusi untuk berubah menjadi seorang negarawan pragmatis. Transformasi itu mungkin menuntut pengorbanan identitas. Identitas sebagai pejuang tanpa kompromi. Sesuatu yang pada akhirnya tidak bisa atau tidak mau ia lakukan. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, serta tulis pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.